Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Memperbanyak selawat kepada dia. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Selawat kamu dari si jangkang dibawa sampai ke Masjid Nabawi, dibawa sampai ke makam Nabi. Sahabat itu bukan hanya mendengar saja, tapi sahabat juga berpikir. Apa kata mereka? Kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makam engkau padahal engkau sudah mati, sudah dimakan cacing tanah. Apa jawab baginda? Apa jawab Nabi? Innallaha haramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Percayakah Ustaz Abdul Somad jasad nabi tak dimakan cacing tanah? Percaya. Berapa peratus? 1000% percaya. Mana buktinya? Berapa banyak makam-makam kuburan yang digali. Bukan nabi, bukan ulama. Manusia biasa. Tapi tidak dimakan cacing tanah. Hanya kerana penghafaz Al-Quran. Imam masjid. Apatah lagi baginda yang amat sangat mulia. Api tak memakan kulitnya. Cacing tanah tak memakan jasadnya. Tanah tak menghancurkan kain kafannya. Ketika terjadi banjir besar. Air sampai ke bawah Bukit Uhud. Bukit Uhud di belakang Masjid Nabawi. Datang air besar. Lalu kemudian makam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nampak ujung kaki Hamzah. Diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Yang menulis tafsir Al-Quranil Azim. Ahli hadis terpercaya. Mazhabnya Syafi'i. Akidahnya Asy'ari. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nampak kaki Hamzah bin Abdul Muttalib masih berdarah. Bukti janji Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Bal ahya. Mereka hidup. Walakin la tash'urun. Tapi Umar bin Khattab tidak ingin menimbulkan fitnah. Nanti masyarakat yang tidak mengerti hukum akan menyembah. Akan mengambil darahnya. Akan menimbulkan fitnah. Maka Umar bin Khattab memerintahkan kepada tabi'in. Supaya menimbun kembali makam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Coba kita hitung berapa tahun masa Nabi Muhammad menjadi pemimpin 11 tahun. Hamzah meninggal perang Uhud tahun ketiga. 11 kurang 3, 8. Maknanya Nabi meninggal 8 tahun. Hamzah sudah ada dalam tanah. Naik Abu Bakar Siddiq 2 tahun. 8 tambah 2, 10 tahun. Hamzah sudah ada dalam tanah. Naik Umar bin Khattab. Artinya apa? Lebih 10 tahun. Tidak dimakan cacing tanah. Hamzah manusia biasa. Apalagilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ini semua adalah iktibar pelajaran. Allah berjanji dalam Quran, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami di atas langit, di atas matahari, di atas bulan dan bintang gemintang. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai jelas kepada mereka bahwa yang dibawa oleh Muhammad SAW ini adalah hak, adalah kebenaran. Wa fi anfusikum, tapi dalam dirimu. Afala tubsirun. Kenapa kamu tidak perhatikan apa yang terjadi dalam dirimu? Makna dalam dirimu adalah dalam diri manusia. Ada yang tak hancur. Ini semua bukti mukjizat. Nabi Muhammad SAW meninggal, tapi apa yang dia cakap, apa yang dia sampaikan, mukjizat Nabi Musa sudah berakhir. Terbelah Laut Merah, tak nampak lagi. Mukjizat Nabi Isa sudah berakhir. Orang mati yang dihidupkan lagi dengan izin Allah tak ada lagi. Tapi mukjizat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran masih ada sampai hari ini. Dan orang yang mati tidak makan cacing tanah pun sampai hari ini ada. Maka ke depan yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Orang-orang yang punya visi masa depan. Orang-orang yang punya pengetahuan. Tidak hanya memahami fiqh, Quran, hadis, akidah. Tapi juga mereka yang memahami matematik, sains, scientific, medical. Semua orang yang memahami ini, maka dia akan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi bagaimana kita mewariskannya kepada anak cucu kita di masa akan datang. Hari ini kita bersyahadat, beramai-ramai kita menunjukkan kita beriman. Tak hanya sayang kepada Nabi, tapi kepada ulama pewaris Nabi pun kita sayang. Bagaimana jubah Nabi kita ikut, bagaimana janggut Nabi diamalkan, bagaimana membina rumah masjid tempat ibadah seperti yang dicontohkan Nabi kita ikutkan. Tapi bagaimana anak cucu kita di masa akan datang? Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai 20-30 tahun yang akan datang. Apa yang kita semai hari ini, itulah yang akan kita cabut esok pagi. Oleh sebab itu, man yazra yahsud. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai.
Maka ini pelajaran penting bagi kita bersama. Kalau memang betul kita cinta kepada Nabi SAW, apa pengorbanan kita, apa yang sudah kita berikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, "Intan surullah," kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kamu ketika tiada siapa boleh menolong. Yauma yafirul mar'u min akhihi, saudara kandung tak boleh menolong. Wa ummihi, emak kandung. Wa abi, ayah kandung. Wa sahibatihi, istri. Wa bani, anak. Semua tak boleh menolong. Tapi ada satu yang boleh menolong. Apa dia? Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang kafir Quraisy? Khasira Suhaib. Suhaib sudah rugi. Suhaib tak ada untung. Suhaib sudah kehilangan harta bendanya. Manakala Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Suhaib hidup sebatang kara, tinggal harta benda, tinggal anak dan rumah. Tapi apa kata Nabi manakala mendengar berita itu disampaikan? Ya Rasulullah, ada seorang pemuda, bukan orang Arab, bukan orang Quraisy, dia orang Rom, namanya Suhaib Ar-Rumi. Dia meninggalkan harta bendanya demi cinta kepada engkau. Nabi 3 kali berkata, Rabi'a Suhaib, Rabi'a Suhaib, Rabi'a Suhaib. Suhaib beruntung, Suhaib beruntung, Suhaib beruntung. Walaupun nampaknya rugi di mata manusia, tapi beruntung di hadapan Allah karena dia sudah menyelamatkan. Apa yang kita selamatkan? Dengan mewakafkan tanah untuk sekolah agama, dengan menolong guru-guru agama, mensyiarkan dan mengimarahkan masjid tempat beribadah. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan sudah busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai sudah lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, itulah yang akan kekal abadi hingga hari esok. Hari ini kita berjumpa dengan orang-orang yang katanya amat sangat smart, cerdas, pandai, tapi sebenarnya jahil. Siapa orang yang pandai itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, Al-Kayyisu, orang yang pandai, orang yang smart, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia menundukkan hawa nafsunya, dia menghilangkan keinginan dunianya, dan dia berpikir apa yang aku dapat nanti selepas kematian datang. Idza matal insan, dalam Sahih Muslim. Bila ada orang menyebut idza mata benu Adam, itu riwayat bil makna. Tapi yang ada dalam hadis idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus, tapi ada yang tetap mengalir. Apa itu yang mengalir? Waladun salihun, ilmun yuntafa'u bih, sadaqatun jariyah. Jariyah, mengalir walaupun kita sudah mati. Kubur menjadi terang benderang, makam menjadi lapang sejauh mata memandang. Makanya orang mati itu kalau ditanya Allah, hai orang mati, kalau engkau hidup lagi kau nak apa? Orang mati akan menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, bagi aku waktu sekejap saja. Kalau engkau hidup sekejap saja kau nak apa? Mereka menjawab, fa'as-saddaqa, aku ingin bersedekah. Orang mati tidak berkata, aku ingin sembahyang. Tidak. Aku ingin haji. Tidak. Aku ingin ke Makkah. Tidak. Mereka menjawab, fa'as-saddaqa, aku ingin bersedekah. Mudah-mudahan kita termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rajin mengikuti sunnah-sunnahnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.